buku, turunan cerita tentang dalam gulita kasih tiada. Pendidikan adalah gerbang menuju kemajuan. Ilmu pengetahuan adalah alat untuk menggapai masa depan. Tapi nilai bagus saja tidak cukup. Pendidikan yang hanya berorientasi pada nilai akademis hanya akan menghasilkan manusia pintar tanpa nurani. Beberapa waktu terakhir, anak-anak Indonesia mulai menunjukkan prestasi luar biasa dan memenangi berbagai penghargaan internasional. Tapi ironisnya, prestasi itu muncul bersamaan dengan berbagai berita miris tentang anak sekolah. Tawuran, kekerasan senior terhadap adik kelas, bahkan penganiayaan guru oleh murid. Berbagai masalah ini telah membuka kesadaran tentang pentingnya pendidikan karakter. Gerakan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah, sekolah, masyarakat, dan orang tua. Sejumlah sekolah telah menerapkan pendidikan karakter dengan cara yang kreatif dan tidak berbiaya mahal. Mereka mengajarkan pendidikan nilai dan budi pekerti. Dengan cara ini, anak didik akan mempunyai bekal yang cukup untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Cara pertama adalah melalui olah pikir. Cara ini mendorong anak menjadi manusia yang cerdas. Tak hanya punya kemampuan mengingat, mereka juga akan memiliki kemampuan analitis sekaligus bersikap kritis. Olah pikir akan membuat anak didik memiliki kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Olah hati akan mendorong dan mengajarkan anak untuk berani membela kebenaran dan rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Olah hati akan membuat anak didik menjadi manusia yang santun, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Olahraga akan menghasilkan anak didik yang peduli pada kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan bertanggung jawab menjaga kebersihan dirinya dan lingkungan.
Olahraga juga membentuk karakter anak yang mencintai kesehatan. Melalui olah rasa dan karsa, anak didik akan belajar mencintai orang tua dan tanah air, menyayangi dan menghormati sesama manusia, dan punya semangat juang yang tinggi. Olah rasa dan karsa juga akan menghasilkan semangat patriotisme, cinta keindahan, menjaga etika, tegar dan mau bekerja keras, serta peduli dan kreatif. Pendidikan merupakan titik tolak untuk majunya sebuah bangsa. Menciptakan manusia pintar itu penting, tapi sejarah mengajarkan kita, banyak orang pintar tapi tanpa nurani, yang justru membawa bencana bagi peradaban. Disinilah nilai penting dari pendidikan karakter, membangun generasi gemilang yang cerdas dan berbudi luhur. Baik, mari kita nyanyikan lagu nasional kita pada hari ini berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat amat ku cinta, tanah tanah tumpah tumpah darahku darahku yang yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa, sejak dulu kala. Baik, mari kita untuk bersikap doa agar kita sama-sama untuk berdoa dengan baik pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan mulai dengan membuka doa sesuai dengan kepercayaan kalian, dan tentunya dibacakan surat Al-Fatihah, dan kita sama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih banyak. Kita akan memulai kelas kita seperti biasa dengan kelas 7B. Dan sekali lagi terima kasih dan kita akan sama-sama salam hebat. Kelas 7B hebat! Hebat, hebat, hebat. Oke, mantap, keren, asik. Suara saya terdengar dengan baik? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar ya? Baik, kita sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke, kalian tetap semangat ya. Luar biasa. Baik, untuk materi pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Ya, kita sudah masuk ke materi. Kemarin materi kita adalah apa? Apa tema dan topik materi kita yang kemarin sudah kita jelaskan pada hari Kamis. Judulnya adalah keberadaan diri dan keluarga. Jadi kalian belajar tentang sejarah keluarga. Siapa yang tidak mengenal keluarganya? Tidak mengenal siapa ibunya? Ada? Ada tidak di antara kalian yang tidak mengenal ibu kalian? Ada atau tidak? Tidak ada ya? Baik, pasti semua mengenal ibu kita ya, yang melahirkan kita selama 9 bulan kita dikandungnya. Jadi kita sudah tentu mengenal ibunda kita yang ada di rumah ataupun yang sedang bekerja. Nah, kemarin kita ada permainan seperti ini kan ya, kalian diminta untuk menggambar sebuah garis miring, gitu ya. Nah, untuk kali ini, kita masih sama-sama menggambar. Coba, silakan siapkan buku kalian, kertasnya disiapkan, pulpennya disiapkan, berikan tanggal 5 Agustus 2024, 10.35 bersama dengan Pak Adi di kelas IPS Digital. Permainannya adalah hampir sama ya, bedanya adalah coba kalian hening sejenak. Tadi berikan waktu sekitar 30 detik ya, kalian hening sejenak. Dia akan bagikan dalam file besar. Setelah hening sejenak, kalian gambar apa Pak? Kira-kira gambar apa ya? Pak Adi ini kok senangnya mintanya nyuruh gambar, terus kalau nggak nyanyi gambar lagi gitu ya. Nyanyi lagi, menggambar lagi gitu ya. Nah, kita akan coba kalian diminta untuk menggambar garis lengkung. Garis apa? Garis lengkung ya. Nah, jadi kalian akan diminta untuk menggambar garis lengkung. Ya, garis lengkungnya itu seperti ini. Seperti ini nih garis lengkungnya ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti ini garis lengkungnya ya. Dari kiri bawah juga boleh. Nah,
Seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kalian diminta untuk menggambar garis lengkung seperti ini. Nah, oke, silahkan. Sudah digambar dulu garis lengkungnya. Gambarkan garis lengkung seperti ini, boleh. Perhatikan ya, garis warna hijau yang tadi gambar di layar kalian. Garis lengkung, lengkungan kecil, lengkungan besar, besar sekali. Oh, enggak ya. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lagunya dirubah ya. Oke, lingkaran kecil, lingkaran besar. Garis lengkung, terserah kalian yang pintar menggambar ya pasti bisa ya. Seperti ini ya. Garis lengkung, garis lengkung. Oke, warna hijau sudah? Kalau sudah, silahkan kalian melanjutkan lengkungan tersebut menjadi gambar apa? Menjadi gambar apa? Nah, ya. Oke, silakan kalian gambarkan lengkungan ini, lanjutkan menjadi gambar apa? Tadi akan hitung waktunya, diberikan waktu untuk dan meneruskan selama 3 menit apa 30 detik? 3 menit ya. Kalau 30 detik terlalu cepat, kalian harus mikir dulu soalnya ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Wih, apa yang dimulai, Pak? Apa yang dimulai? Kurang gede ya. Tak gedein lagi, Pak, gedein lagi. Set. Ya, kita mulai hitung. 3 menit dari sekarang, silakan diselesaikan garis lengkungnya. Nanti Pak seperti biasa akan bertanya dan kalian maju. Mungkin kalian bisa open mic juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting kalian laporkan kepada Pak Fadel, nanti Pak Fadel akan menulis. Manfaatkan baik-baik untuk mencari poin kalian ya, karena siapapun yang maju ada nilainya. Wih, selalu ada nilai ya. Ya, kita harus menghargai anak-anak hebat ya, anak-anak yang hebat. Ya, kebetulan materinya, pertanyaannya adalah materi-materi yang enteng dan tidak berat. Ya, mudah ya. Nanti materinya kalau sudah ditanya tentang IPS, baru kalian punya kesempatan juga ya untuk menjelaskan lebih keren, lebih hebat, lebih detail ya tentang bagaimana pendapat-pendapat kalian ya terkait dengan kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Silahkan, waktu masih berjalan. Masih ada waktu 1 menit. Waktunya tinggal sedikit lagi. Sembilan detik lagi. Baik, waktunya habis. Waktunya sudah habis. Kita kembali
ke layar. Ke layar. Kalau ke laptop seperti Mas Tukul nggak bisa ya, karena laptopnya Pak Adi nggak kelihatan di sana, kecuali laptopnya Pak Fadil. Baik, oke. Sekarang siapakah di antara kalian yang bersedia untuk menunjukkan gambarnya yang hebat, yang kalian buat, dan kemudian menyebutkan gambar apa, menunjukkan di kamera, dan serta juga apa ya, manfaat dari gambar kamu itu. Jadi kan kamu gambar nih, gambarnya tadi kasih nama, ya sudah digambar kasih nama dulu, ya jangan kasih nama dulu, lupa ya, tadi lupa, kasih nama, objek benda apa yang kamu gambar, kasih nama. Lalu apa manfaat dari benda yang kamu gambar itu, ya kasih nama. Kemudian apa manfaat dari benda yang kamu gambar itu kamu tuliskan. Setelah ini kamu kasih ke Pak Fadel, kalian kasih ke Pak Fadel. Kalau tidak mau ya Pak Adi itu. Ada yang mau dengan ikhlas tanpa perlu harus ditunjuk ya. Yang kemarin belum maju tentunya, yang udah maju ya jangan terus-terusan, kasihan temannya yang belum dapat nilai ya. Silahkan kalian berpacu dalam melodi, berpacu dalam prestasi ya. Oke, adakah yang ingin maju anak-anak? Silahkan. Jika tidak ada, seperti biasa, dia akan pilih lewat, oh ada. Ada, ini sudah sering maju belum? Kalau sering maju jangan ya, tapi kalau sudah tidak pernah maju, boleh. Kalau udah sering maju, kasih kesempatan temannya. Berikan kesempatan temannya. Cek. Tapi, ya silakan. Terdengar. Cek. Ya, siap. Dengan siapa? Silakan. Ya, minta bantuan Pak Fadel, siapa yang mau maju? Siapa? Ya, boleh. Sebutkan namanya. Siapa namanya? Ayo, boleh. Ya, boleh. Ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Gambar apa? Apa itu? Oh, mobil. Oh, topi. Ya. Silakan dijelaskan. Nama? Siapa namanya? Yang lain tolong diam dong. Lady. Baik. Ledia Junika ya. Oke, Ledia Junika. Baik. Menggambar topi karena untuk melindungi panas matahari ya. Oke, tepuk tangan dulu.
Mantap ya Lydia. Wah, seneng nih. Mantap. Ada lagi, silakan. Ayo. Wah, keren nih, anak-anak pintar, anak-anak hebat. Lady Junika. Ada lagi? Siapa? Gambar apa? Coba. Virus. Menggambar spot atau cangkul. Gunanya adalah untuk menggali tanah. Oke, Virus keren ya. Kita berikan aplaus. Virus. Nah, diberikan nilai dulu untuk Virus. Ya. Lanjut, apakah ada yang berkenan lagi? Atau mau dipilih saja? Pilih ya, kali ini pilih ya, kali ini pilih. Oke, kali ini pilih. Siap? Pak Adi akan ambil satu dari pilihan, ya. Jadi ada 3 yang dinilai pada hari ini, ya. Nggak apa-apa, siapapun bisa mengejar, ya. Oke, kita sedang tidak berlomba, siapapun bisa mendapatkan nilai yang sama, siapapun bisa menjadi hebat, siapapun bisa maju ke depan, siapapun bisa unjuk kemampuannya. Oke ya? 1, 2, 2,5, 3. Namanya sudah saya ganti belum? Namanya belum saya ganti lagi ya. Namanya belum saya ganti, sebentar ya. Belum. Namanya belum saya ganti. Namanya belum saya ganti. Sebentar ya. Kelas 7B kan. Ini kelas yang tadi. Kelas yang kemarin. Oke. Salah nggak ya? 1. Salah. 3, 2, 1. Julio Yota Mahda Fikia, silakan. Julio, gunakan kesempatan ini baik-baik untuk mendapatkan nilai asesmen formatif untuk kamu. Ya, satu lagi boleh nanti ya. Oke. Silakan Julio, apa yang digambarnya? Apa ya? Apa itu Pak Fadel? Oh, celengan kaleng. Oke. Ya, celengan kaleng. Keren. Julio menggambar celengan kaleng. Yeay. Tepuk tangan. Keren. Bagus. Ya. Hebat. Julio hebat. Nah, oke. Julio juga mendapatkan nilai 100 pada hari ini. Ya. Satu lagi ya. Terakhir ya. Satu lagi. Atau ada yang mau maju? Atau ada yang mau maju tanpa ditunjuk? Tunjuk aja ya. Kita putar lagi ya papan keberuntungannya. Oke. 3, 2, 1 yang terakhir. Putar. Tuan. Tuh, bagus. Silakan tuh Bagus Rahman. Tuh Bagus Rahman. Berapa ya tuh Bagus?
Silakan, tuh bagus Rahman. Pak, es krim nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Gambar apa? Mana gambarnya? Es krim kon ya, oke. Es krim kon. Jelaskan ya, kenapa kamu memilih es krim kon? Silahkan. Katanya es krim itu enak karena menambah mood. Oke, keren. Besok tuh bagus bawa es krim buat satu kelas ya. Oke, good, hebat. Ya, keren. Ya, keren banget. Ya, kalian hebat. Pokoknya kelas 7B hebat, ya. Lagi, nantilah ya. Besok lagi ya. Masih banyak hari bersama Pak Adi. Masih banyak hari bersama Pak Adi ya. Masih banyak kita akan menggunakan kemampuan kalian untuk berimajinasi. Baik. Sekarang kita masuk ke materi kita yang kemarin. Kalau tidak salah, kemarin kita bicara tentang keluarga, ya. Di mana di dalam keluarga kalian tentunya akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Nah, selain itu, sudah terlihat belum materinya? Coba kita lihat dulu materinya. Iya. Terlihat ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, kelihatan ya. Terlihat ya? Terlihat belum? Terlihat ya? Nah, kemarin kita ada quote yang dalam pertemuan kita adalah tentang keluarga, quote-nya. Kata-kata bijaknya. Ya. Quote yang kemarin adalah apa yang dapat Anda lakukan untuk mempromosikan perdamaian dunia. Pulanglah dan cintai keluarga Anda, kata Ibu Teresa. Sekarang silakan kamu, ada yang punya quote tidak untuk hari ini? Silakan. Selain virus ya, virus sudah kemarin. Coba yang lain, silakan. Apa? Mau maju? Silakan yang punya quote untuk hari ini. Ayo, Ayo, yang maju. coach yang udah. Boleh maju. Ya, silakan, mana? Yang lain tidak ada? Ayo. Nanti nunggu temen dulu. Ayo, yang lain mana? Selain virus ada tidak? Yang perempuan yang punya quote hebat? Ya. Jangan gangguin temennya dong ya. Bukunya. Ayo, silakan. Ada tidak? Julio. Ayo. Yang perempuan mana? Tidak ada nih yang mau membacakan quote-nya. Ayo yang perempuan, mana? Mau diputar lagi nih papan keberuntungannya nih. Oke, kalau kalian minta diputar lagi,
Ya. Kalau mau diputar lagi. Coba deh. Virus boleh untuk maju ke depan. Coba apa sih yang menjadi quote kamu hari ini? Coba. Gak apa-apa. Silakan Virus. Coba, saya mau dengar. Silakan Virus. Gak apa-apa, Virus mengawali boleh ya, walaupun udah sering nggak apa-apa. Yuk, Virus nggak apa-apa. Jadikan contoh yang baik, ayo Virus boleh. Mana? Balik. Yang mana? Ini yang ketiga. Bacain dulu. Oke, quote saya adalah jangan melukai hatimu demi menjaga yang lain. Karena pikiran mereka terkadang tak sama sepertimu. Jangan membuat hatimu tersakiti. Kamu berhak bahagia. Yeay, keren ya. Jangan melukai hati orang lain ya. Pada intinya kamu berhak untuk bahagia. Ini kok keren banget ya. Si Virus ini pinter gambar, pinter puitis juga kelihatannya nih. Romantis nih kelihatannya ya. Yang lain coba. Ya. Virus hebat. Wah, kita kasih jempol dulu buat Virus nih ya. Nah, kita berikan jempol dulu. Nanti nilainya nanti, tunggu, baru belum dikasih lihat. Ayo, mana? Oh, tidak mau. Putar ya. Putar nih. Kalau tidak mau, putar ya. Putar ya. Putar tapi tidak kelihatan. Ya. Ya, Fania. Wah, ternyata rodanya tidak kelihatan. Fania. Yang pertama. Silakan, Fania. Setiap orang pasti memiliki pekerjaan impian. Bekerja sesuai dengan impian membuatkan kita bangun setiap pagi dengan penuh semangat untuk melakukan aktivitas kerja kita. Buku ini sangat bermanfaat bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan impian. Yeay, keren. Wah, mantap nih Fania ya. Wah, kita ternyata tidak kehabisan anak-anak hebat di kelas 7 ya. Waduh, senang nih ya. Sayang tadi nggak bisa ke sana ya. Kayaknya menarik nih mengajar di kelas 7 nih, apalagi 7B nih. Kelihatannya cerdas-cerdas ya. Masih mau? Masih mau? Satu lagi? Oke, baik. Gambarnya nggak kelihatan. Tadi munculkan dulu gambarnya. Oke, satu lagi ya untuk quote ya. Untuk quote satu lagi. 3, 2, 1. Yeay, Rahmat Raisen Arjuni ya. Silakan Raisen. Wah, Raisen. Berikan semangat untuk Raisen. Raisen. Silakan maju Raisen. Sudah diberikan tugas, diberikan PR dari pertemuan 1 ya. Bisa. Ayo, Raisen. Ya, Raisen. Ya, Raisen, maju.
Nah, lihat Raisen. Ya. Kenapa itu main-main dan lari-lari, ayo? Masih mau di kelas IPS atau tidak? Kalau tidak mau, boleh keluar, silakan, nggak apa-apa yang di pojok-pojok itu. Ya. 1, 2, 3, 4. Masih mau di dalam kelas atau tidak? Belum baca. Boleh baca, Raisen. Semangat belajar untuk kita semua dan tidak boleh malas dalam mengikuti ilmu. Semangat belajar dari kita semua, tidak boleh malas untuk mengikuti ilmu. Baik, keren ya. Semangat belajar ya Raisen ya. Oke. Kita berikan nilainya. Kita tunjukkan dulu nilai kalian yang sudah kalian kumpulkan sampai dengan hari ini. Ya. Nah, inilah nilai kalian. Oke, kita lihat ya. Dapat 100-nya 1, dapat 100-nya 4, ya, dapat 100-nya 2, ya, dapat 100-nya 1, dapat 100-nya 1, 1, 1, 1. Silahkan dikejar. Enggak usah dikejar-kejar ya. Pokoknya setiap padi masuk, pasti ada kesempatan untuk kalian mendapatkan nilai 100. Ya, oke, keren ya. Tadi udah simpan nih nilainya ya, udah jadi tabungan kalian. Wah, enak ya, kelasnya ya. Coba nilai 100-nya dikumpulin ya, 100, 100, 100, 500, berarti nanti dapat uang 500 gitu ya. Baik. Tadi bagikan layar lagi, kita lanjutkan materi kita untuk pertemuan keluarga. Ya. Oke. Yuk, fokus ke depan. Seperti biasa, ya, kita perhatikan waktu karena waktu kita hanya sampai pukul 11.30. Ya. Oke, dan kita masih bicara sejarah keluarga, ya. You are here, oke? Kemarin kita sudah sampai di sini, kita melihat perbedaan bagaimana ya budaya, peralatan, ya teknologi yang digunakan di perumahan, di masyarakat, ya. Ada yang menggunakan sapu, ada yang menggunakan vakum, ya. Dan kemarin Virus mengatakan bahwa untuk yang vakum ini pastinya akan digunakan di apartemen ya kalau kita lihat dari gambarnya. Nah, sedangkan ini yang bapak-bapak berbaju kuning itu adalah menggunakan sapu biasa karena dia tinggal di rumah biasa bukan di apartemen. Gitu ya kemarin ya Virus menjelaskannya. Nah, kemarin kita juga sudah menjelaskan bahwa aktivitas yang baik yang dilakukan itu akan menjadi kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan yang baik akan menjadi perilaku yang baik. Perilaku yang baik akan menjadi karakter yang baik, ya. Kemarin kita kan sudah sampai di sini. Nah, kemudian kalian juga kemarin sudah belajar bahwa setiap orang pasti punya kebiasaan yang beda-beda. Antara Varius dengan Fania, antara Fania dengan Raisen, pasti punya kebiasaan yang berbeda. Misalnya, kebiasaan bangun paginya berbeda. Kebiasaan misalnya ibadah sholatnya juga barangkali berbeda. Ada yang tepat waktu, ada yang suka telat, itu ya. Ada juga yang mungkin paling awal datangnya kalau ke masjid. Ya. Nah, ini berpengaruh. Termasuk ketika kalian bermain dengan teman-teman kalian, ya. Kalau temannya baik, pasti hal-hal yang baik yang akan muncul. Pasti ucapan-ucapan baik yang muncul, ya. Nah, kebiasaan ini biasanya pasti berbeda-beda, baik lokasi, baik geografis, baik suku, adat,
budaya, agama, pasti beda-beda. Kalian yang tinggal di pulau, ya, di tengah lautan, pasti mempunyai budaya yang berbeda dengan yang tinggal di pegunungan, ya, apapun itu, ya. Kemudian kalian yang dari suku, misalnya orang pulau, dengan misalnya suku di Kalimantan, di Papua, ya, suku Dayak, suku Baduy, pasti juga punya kebiasaan yang berbeda. Dari sisi agama juga sama, antara yang agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, ya, Konghucu, punya kebiasaan yang beda. Pasti kebiasaan setiap orang beda-beda. Nah, keluarga itu adalah awal membentuk kebiasaan. Di dalam keluarga inilah kebiasaan kalian dibentuk. Maka keluarga itu adalah tempat di mana menuangkan cinta kasih. Tempat bertumbuh dan kembangnya kalian. Tempat kalian bersama-sama antara ayah, ibu, ya, kakek, nenek, ya, adik, kakak. Dan harusnya keluarga itu menjadi tempat yang gembira buat kalian. Nah, keluarga ini melalui proses kalian ketemu setiap hari, ngobrol bareng sama orang tua kalian, itu disebut interaksi. Karena ada interaksi satu sama lain. Orang tua mengajari kalian di rumah, ya, mengajari apapun, itu namanya sosialisasi. Kemudian ketika orang tua sudah berinteraksi, sudah bersosialisasi, di rumah juga ada nilai dan norma. Pulang ke rumah tidak boleh lewat dari jam 7, misalnya. Kemudian di rumah harus rajin sholat. Di rumah harus bangun pagi. Itu namanya nilai dan norma. Nah, kalau kalian sudah berinteraksi, sudah bersosialisasi, sudah mengikuti nilai dan norma, pasti di rumah punya kebiasaan. Nah, maka daripada itu, kebiasaan yang baik pasti menghasilkan perilaku yang baik. Ya, karakter yang baik. Anak yang suka mengganggu temannya, ngobrol sendiri, berarti di rumah suka ngobrol sendiri nih, jangan-jangan kebiasaannya. Ya. Nah, inilah yang perlu kita pupuk. Inilah yang perlu kita kuatkan kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang buruk mewarnai kehidupan kita. Lalu kalian kemarin sudah melakukan asesmen 1, yaitu mengenal kebiasaan, bagaimana menyapa orang tuanya, ada yang umi, ada yang ayah, ada yang ibu, ya. Bagaimana juga waktu tempat kalian belajar di rumah, peran kalian dalam membersihkan rumah dan waktu berkunjung ke rumah keluarga, serta menu sajian makanan ketika hari raya. Kemarin kalian sudah maju satu persatu, ya, juga sudah ada nilainya pada asesmen 1 untuk mengenal kebiasaan. Lanjut, pada hari ini kita akan mengenal silsilah keluarga. Apakah betul bahwa kalian sudah mengenal silsilah keluarga kalian? Maka pada hari ini tugas kalian nanti, ya, kalian kerjakan, kalian gambarkan nih silsilah keluarga. Ya, dimulai dari nama kakek, nama nenek, kemudian ayah, ya, kakek dan nenek dari sisi ayah. Ayah punya saudara siapa misalnya, boleh, ya. Dan kemudian ada kakek dan nenek dari sisi ibu, nama ibunya siapa, ya, saudaranya ibu siapa. Dan kemudian di sini lahirlah kalian, kakak, adik, ya, kemudian kalian, ya, silakan. Dan ini silakan kalian kerjakan. Tolong nama orang tua jangan dipakai untuk olok-olok, ya. Pamali, ya, tidak sopan, tidak etis, tidak beretika. Jadi silahkan setelah ini sambil kalian menggambar silsilah keluarga kalian sendiri, ya. Jangan keluarganya temannya, tapi keluarga kalian sendiri. Coba apa betul kalian kenal dengan keluarga kalian? Jangan-jangan kalian nggak kenal sama keluarga sendiri. Gak kenal sama umi, gak kenal sama babe, gak kenal sama enyaknya, ya. Jadi ini silakan, ayo, ya, sambil kalian mengerjakan asesmen mengenai silsilah keluarga. Tapi sebelum itu, Pak Adi akan menjelaskan terlebih dahulu
terkait dari asesmen ataupun silsilah keluarga ini ya. Nah, suatu hari nanti kalian kan dulu itu ada di perut ibunya ya, bukan di perutnya gajah kan? Kalian dikandung oleh ibu kalian kan? Oleh emak kalian, oleh umi kalian, oleh nyokap kalian ya, oleh ibu kalian, ibunda kalian ya, berada di dalam kandungan selama berapa bulan? Selama berapa bulan? 9. Selama 9 bulan kalian dikandung oleh ibunda kalian. Nah, setelah kalian dikandung, lalu kalian lahir. Ini wujud kalian waktu masih bayi. Ya, baru keluar, kalian bisa lihat di sini masih basah ya, masih basah ketuban dari ibu, dan kemudian kalian tidur dengan nyaman setelah itu. Kemudian kalian tumbuh dewasa. Wih, ini wujud kalian ya. Wujud kalian. Setelah itu wujud kalian berubah nanti. Sekarang kalian SMP. Ini gambar kalian waktu masih TK atau masih SD kelas 2 gitu ya. Lalu nanti ketika kalian di SMP kelas 3 atau SMA kelas 3, ini wajahnya seperti ini kurang lebih. Nah, tetapi kira-kira 50 tahun lagi, nah, wajah kalian seperti ini nih yang pakai kacamata ya. Nah, ini virus wajahnya nanti seperti ini ya. Ryzen juga nanti seperti ini ya. Dan setelah ini ya, kira-kira kalian akan masih ada atau tidak? Halo. Setelah kalian lahir ya, dikandung, dilahirkan, tumbuh dewasa, remaja, kemudian menjadi dewasa dan kemudian menjadi orang tua, kalian akan masih ada nggak di dunia ini? Tidak ya. Posisi kalian akan digantikan oleh generasi yang selanjutnya. Nah, disinilah ada peristiwa sejarah. Ya, ada kalian hidup di dalam sejarah. Maka kalian harus diingat oleh generasi yang selanjutnya. Jangan sampai kalian dilupakan oleh generasi yang selanjutnya. Ya, jadi quote Pak Adi pada hari ini adalah ya, jangan tunggu sejarah mencatatmu, tapi catatkanlah dirimu di dalam sejarah. Ya, catatkanlah dirimu di dalam sejarah, jangan tunggu sejarah mencatatmu. Paham ya? Nah, kita lihat lagi di sini. Sejarah tadi kalian kan diminta untuk gambar silsilah. Silsilah itu tadi adalah keluarga ya, mulai dari generasi ke generasi ya, dari generasi yang saat ini kemudian menjadi tidak ada, bergenerasi, kemudian dilanjutkan oleh generasi selanjutnya ya. Silsilah inilah berkembang ya, melintasi waktu ya. Jadi kalau kita bicara sejarah ya, ini sejarah itu berkembang melintasi waktu. Ya, ini gambarnya matahari. Sejarah itu berkembang dan bertumbuh. Maka itu kalian juga harus punya sejarah hidup. Kalian ngobrol sendiri di situ, apakah kalian punya sejarah ya? Jangan-jangan hidup kalian tidak bersejarah nih, ngobrol sendiri. Ya, Pak Fadil bantu ditegur, Pak, gitu kan. Ini anak-anak harus punya rasa tanggung jawab dan membangun sejarahnya. Ya. Sejarah itu melintasi sang waktu. Dia berkembang bersama sang waktu. Dia bertumbuh bersama sang waktu. Nah, sejarah dari bahasa Arab, ya, nah, yang pintar bahasa Arab siapa nih? Ya, sejarah dari bahasa Arab syajaratun, yang berarti juga syajarah, yang artinya adalah pohon. Sejarah juga berarti silsilah, ya. Sejarah juga berarti silsilah. Kemudian unsur sejarah, kenapa bisa ada sejarah? Dikatakan ada sejarah atau sejarah itu dapat dibentuk apabila ada unsur-unsurnya, yaitu unsurnya apa saja? Manusia, ruang, dan
waktu. Ya. Manusia, ruang, dan waktu. Nah, kalau kita bicara sejarah, itu akan terbentuk kalau ada manusianya, ruangnya. Kira-kira kalau tidak punya ruang, kalian hidup saat ini, waktu ini, kalian berada di mana? Berada di ruang kelas, ya. Sehingga kehidupan ini pasti punya ruang. Kalian di rumah punya banyak ruang. Ruang belajar, ruang kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ya, halaman, ya. Di sekolah juga banyak ruang. Ruang OSIS, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, ya. Ruang untuk bermain, ya. Jadi unsur sejarah itu perlu manusia, ruang, dan waktu. Kalau tidak ada manusia, maka tidak ada sejarah. Kalau tidak ada ruang, tidak ada sejarah. Kalau tidak ada waktu, juga tidak ada sejarah. Nah, ini adalah tugas kalian. Ya, silakan kalian sambil menggambar silsilah keluarga. Lalu ada PR nih. Wih, ada PR. Pak Adi ini ngajar baru sebentar, tapi kok udah langsung ke inti-intinya aja ya. Langsung main PR saja. Nah, ini PR kalian. Tara. PR-nya adalah, kerjakan di rumah. Kalian tugasnya wawancara. Pakai handphone ya, pakai handphone. Lakukan wawancara non-formal selama 5-8 menit. Berapa? Tidak ada ya di situ ya. 5-8 menit. Kalian lakukan wawancara non-formal kepada siapa? Kepada kakek, nenek, orang tua, atau kakak kalian. Ya, silakan kalian pilih salah satu saja. Kalian mau wawancaranya ke siapa? Mau wawancara ke kakeknya boleh, wawancara ke neneknya boleh, wawancara ke kakak kalian juga boleh. Silahkan kalian wawancara mengenai cerita hidupnya. Ya, kalian wawancara mengenai cerita hidupnya mereka. Apa ya, Kek? Cerita hidup kakek yang paling menyenangkan yang telah dilalui dan kakek masih ingat. Nah, kalau sudah, hasil wawancaranya tuliskan hasilnya di buku catatan kamu. Kamu cukup wawancara 8 menit saja, tapi ada rekamannya di handphone. Ya, harus ada rekamannya. Ya, kalau sudah kalian tuliskan hasil wawancara tersebut, berikan judul Asesmen 3 di buku catatanmu, tanggal kapan kamu wawancara, namamu, dan di sudut kanan atas. Kemudian kamu minta juga, kira-kira dari hasil wawancara ketika dia cerita hidup yang paling menyenangkan tadi, benda apa yang menjadi bukti dari kenangan tersebut? Benda apa ketika kakeknya cerita, wah, dulu ya kakek waktu masih hidup, waktu engkong masih hidup, engkong itu ikut berjuang melawan penjajah. Nah, pada waktu itu engkong bergerilya. Nah, kira-kira benda apa saja yang engkong masih punya menjadi bukti dari kenangan tersebut? Engkong punya pistol dari zaman penjajahan Belanda, punya pelurunya misalnya. Nah, boleh tuh. Ya. Kalau sudah, nanti minggu depan kalian akan menjelaskan hasil wawancara kalian mengenai kisah hidup mereka. Ya, perhatikan nih wawancaranya. Jadi wawancara, lalu tanya cerita hidup mereka yang menyenangkan, tuliskan hasilnya di buku catatan, kemudian jangan lupa diberikan nama, benda apa yang masih menjadi bukti kenangan, dan kalian tanya sama mereka, sama kakek dan neneknya, atau sama ayah dan bapak, ataupun kakak kalian. Mengapa cerita tersebut menjadi kisah yang menyenangkan? Ya, mengapa cerita tersebut menjadi kisah yang menyenangkan? Ini PR, silakan kalian boleh tulis. Tulis dulu. Sedangkan setelah ini kalian punya tugas, tugasnya yaitu menggambarkan silsilah keluarga. Ini tugas kalian saat ini ya. Nanti 10 menit terakhir ya, 11.21 ini silakan kalian menggambarkan silsilah kalian ya. Nanti kalau kalian mau lengkapi foto boleh ya, kasih foto di sini, kasih foto di sini,
kasih foto di sini, kasih foto di sini, kasih foto di sini, kasih foto di sini, kasih foto lagi, kasih foto lagi, kasih foto kalian, foto kakak kalian, foto adik kalian, kemudian kalian tempelkan di kertas gambar, buku gambar, kemudian kalian tempelkan boleh di belakang kelas, ya boleh. Kalau kalian mau mengumpulkan, mau memotret, kemudian kirimkan by WA ke Pak Adi boleh, ya. Ini tugas sekarang, tugas hari ini. Sedangkan ini tugas bagi kalian untuk dikerjakan di rumah, ya. Ini Pak Adi sudah jelaskan tentang apa makna dari sejarah, ya. Sejarah itu meliputi dari suatu peristiwa, ya, di mana peristiwa dari satu generasi digantikan oleh generasi yang berikutnya, ya. Itu adalah bagian dari sejarah kehidupan kalian. Dan kemudian sejarah itu dari bahasa Arab, syajaratun ataupun syajarah, yang artinya adalah pohon atau silsilah. Nah, unsur sejarah tadi adalah mengenai manusia, ruang, dan waktu. Dia tumbuh berkembang melintas waktu. Ya, itu adalah sejarah. Silakan, ini tugasnya. Ada pertanyaan atau tidak untuk materi hari ini? Jika tidak, Pak Adi akan bertanya kepada kalian. Jika tidak, Pak Adi akan bertanya kepada kalian satu pertanyaan. Dari hasil apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi barusan. Pak Adi akan bertanya, pertanyaannya adalah, apa arti sejarah menurut kamu? Ya, Pak Adi akan pilih namanya, langsung panggil. Kali ini Pak Adi langsung panggil, tidak menggunakan alat putar-putar. Tapi Pak Adi akan memilih dari daftar nama untuk kalian menjelaskan apa arti sejarah menurut kalian setelah kalian mendengarkan Pak Adi menjelaskan tentang makna dan arti sejarah pada hari ini. Kita lihat ya, siapa kira-kira yang akan Pak Adi tunjuk pada hari ini. Atau ada yang bersedia untuk maju ke depan, boleh. Ya. Yang Pak Adi pilih adalah yang belum mendapatkan nilai pasti, yang masih kosong. Afki Prihansyah, silakan. Jelaskan tentang sejarah, yang lainnya sambil mengerjakan tugas menggambar silsilah keluarga. Silakan Afki. Jelaskan apa arti dan makna sejarah. Mana Afki? Maju ke depan. Maju ke depan Afki. Buktikan bahwa kamu bisa menjelaskan arti dan makna sejarah yang barusan sudah Pak Adi jelaskan. Silakan Afki. Kalau kalian tidak mencatat, ya kalian rugi sendiri. Ya. Ayo Afki, mana Afki? Ya, silakan Afki jelaskan apa arti dan makna sejarah yang barusan sudah Pak Adi jelaskan. Ya, mic-nya dibuka saja Pak Fadel karena mic-nya tertutup. Open mic aja. Afki dijelaskan apa itu sejarah.
Kisah masa lalu. Sejarah adalah kisah masa lalu. Yakin sejarah adalah kisah masa lalu. Apa lagi? Apa saja unsur sejarah? Apa saja unsur sejarah? Apa saja unsur sejarah? Dari bahasa apa sejarah? Yuk, satu-satu yuk. Apa saja unsur sejarah? Kenapa sejarah bisa terbentuk? Apa saja yang membentuk sejarah? Tadi Pak Adi bilang ada 3 unsur yang membentuk sejarah. Apa saja? Sejarah itu tidak akan ada apabila tidak ada 3 unsur tersebut. Apa saja tadi, Afki? Ayo, apa ya? Manusia, lalu apa lagi? Manusia, lalu yang kedua apa? Ruh. Sejarah itu tidak akan ada kalau tidak ada manusianya. Yang kedua, sejarah tidak akan ada kalau tidak ada ruangnya. Sejarah tidak akan ada kalau tidak ada waktunya. Ya, jadi sejarah hadir karena ada manusianya, ada ruangnya, ada waktunya. Sejarah dari bahasa Arab apa? Afki? Ada yang bisa bantu Afki? Boleh maju ke depan? Atau ditunjuk juga? Ya, nanti ini Pak Adi akan tanya. Di minggu depan juga Pak Adi akan tanyakan lagi sebelum pelajaran dimulai. Sejarah dari bahasa Arab apa? Sejarah dari bahasa Arab syajaratun, yang berarti sejarah, atau silsilah, atau sama dengan pohon, ya. Sejarah itu hidup dari satu generasi ke generasi. Baik, Abki, terima kasih. Tadi sudah menjawab bahwa sejarah adalah kisah lampau. Itu tidak salah juga, karena sejarah juga adalah bagian kisah lampau. Oke, Abki, silakan duduk. Terima kasih banyak. Oke, saya berikan aplaus dulu dan jempol untuk Abki. Dan kita akhiri jumpa kita pada hari ini. Saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Pak Adi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu mendatang. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Salam hebat untuk kalian semua. Pak Fadel, terima kasih banyak nggih. Siap, Pak. Ya, matur nuwun Pak Fadel.